Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tutorial pengolahan data menggunakan PLSM. Sebelum ke tutorialnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing, yaitu dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Gede Ardi Yoga Pratama dengan nomor absen 23, dan rekan saya IKD Ananta Prabaswara dengan nomor absen 22, dan Iwayan Prema Wardana dengan nomor absen 29. Jadi data yang akan kami presentasikan itu mengenai disfungsional audit yang kerangka konseptualnya seperti ini. Jadi kita eh, buka Smart PLS-nya terlebih dahulu. Jadi kita ke new project terlebih dahulu dan membuat namanya. Jadi kita berikan nama, lalu di create. Setelah itu kita import data filenya. Setelah muncul, kita centangkan variabel yang tidak diperlukan seperti nomor ini tidak diperlukan. Kita scroll untuk melihat apakah ada yang berbeda. Lalu di sini data moderasinya itu skalanya masih binary, kita ubah jadi ke metrik. Setelah semuanya eh, sama, itu kita langsung import saja. Setelah mengimport data, kita akan meng-create modelnya. Jadi di model type-nya itu kita ubah jadi ke PLSM dan model name-nya itu jadi lalu kita save. Lalu setelah berada di tampilan ini, kita akan memasukkan variabel-variabel datanya. Jadi kita membuat variabel data dengan kerangka konseptual seperti penelitian kita yang tadi itu. Jadi kita akan memasukkan variabelnya dan menarik garis seperti di kerangka konseptualnya tadi. Baik, jadi ini sudah seperti kerangka konseptual seperti di penelitian itu. Lalu langkah yang selanjutnya itu kita akan membuat smart model, eh, outer modelnya terlebih dahulu. Jadi di outer model ini caranya itu pertama dulu ke VLSM algoritmnya kita start calculation. Nah, jadi kita kan ke outer model. Jadi di outer model ini kita akan membahas pengujian uji outer loading,
uji diskriminan validity, dan construct reliability. Selanjutnya kita akan melihat uji validitas konstruknya. Jadi kita masuk ke outer loadingnya. Jadi di outer loading ini mengukur kontribusi dan kekuatan hubungan setiap indikator terhadap konstruk laten. Tujuannya itu untuk memastikan indikator benar-benar merefleksikan variabel yang diukur. Lalu di sini kriteria dari outer loading-nya itu di atas 0,70. Jadi variabel yang di atas 0,70 akan berwarna hijau dan yang di bawah 0,70 itu akan berwarna merah. Seperti pada data ini, yang berwarna merah itu pada M6-nya. Jadi jika ada data yang merah, kita dapat menghapusnya dengan cara kita kembali ke edit. Lalu kita delete yang M6-nya. Baik, setelah di delete, kita calculate lagi PLS algoritmnya. Start calculate. Jadi kita lihat lagi di outer loadingnya. Jadi di outer loading tidak ada yang data yang merah lagi. Jadi seluruh indikator ini pada masing-masing konstruk itu sudah memenuhi kriteria loading faktor itu di atas 0,70. Jadi itu berarti bahwa indikator itu mampu mempresentasikan konstruknya secara baik. Jadi setiap indikator benar-benar cocok dan sesuai untuk mengukur variabelnya karena jawaban respons dan sejalan dengan konsep yang ingin digambarkan. Selanjutnya kita melakukan pengujian validitas diskriminan. Jadi kita buka diskriminan validity-nya. Yang uji pertama itu ada di Fornell-Laker-nya. Jadi Fornell-Laker ini membandingkan akar kuadrat AVE dengan korelasi antar variabel. Tujuannya untuk memastikan konstruk tidak terlalu mirip dengan konstruk lain. Jadi kriteria dari akar AVE-nya, konstruk harus lebih besar daripada korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya. Maksudnya itu angka diagonal jadi akar FE ini harus lebih tinggi daripada angka di bawahnya. Lalu pengujian yang selanjutnya itu ada pengujian dari uji validitas diskriminan yang selanjutnya itu ada uji HTMT. Jadi pada uji HTMT ini itu mengukur kedekatan antara indikator dari konstruk berbeda. Tujuannya untuk mendeteksi masalah diskriminasi konstruk lebih sensitif daripada vulnerable. Jadi kriterianya itu nilainya harus di bawah 0,90 untuk bisa dibilang valid. Jadi kita lihat di data ini semuanya di bawah 0,90. Itu berarti mereka itu hijau. Jadi artinya ini dapat disimpulkan bahwa setiap konstruk ini memiliki perbedaan dan karakteristik yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, seluruh variabel model ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. Pengujian selanjutnya itu ada di cross-loading. Nah, di cross-loading ini
Ini membandingkan loading indikator terhadap konstruknya sendiri dengan konstruk lain. Jadi kriterianya itu loading indikator harus lebih tinggi pada konstruknya dibanding pada konstruk lain. Jika iya, maka indikator mengukur konstruknya itu yang tepat. Jadi bisa dilihat seperti contoh di ini yang sudah saya blok orange kan, ada blok ini. Jadi loading indikator pada konstruk lainnya itu seperti di pada konstruk M dengan Y itu kan lebih rendah dengan konstruknya sendiri. Itu harus lebih rendah. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa masing-masing indikator itu merefleksikan konstruk asalnya itu dengan baik. Maksudnya itu, setiap indikator benar-benar hanya mengukur variabel yang harusnya ia ukur dan tidak ikut mengukur variabel lainnya. Selanjutnya itu pengujian yang ketiga itu ada uji reliabilitas. Jadi kita akan menguji reliabilitas di konstruk reliability dan validity. Jadi pengujian ini bertujuan memastikan pengukuran itu konsisten dan stabil. Jadi dilihat dari tiga pengukuran utamanya itu ada Cron Spec Alpha, Composite Reliability, dan AVE. Jadi di Cron Spec Alpha dan Composite Reliability ini, Cron Spec Alpha-nya itu dinilai itu mengukur reliabilitas internal yang menunjukkan konsistensi antar indikator dalam mengukur konstruk yang sama. Tujuannya untuk memastikan indikator stabil dan menghasilkan pengukuran yang sama ketika diuji berulang. Jadi kriteria dari Kronberg alpha ini itu di atas 0,70 itu dinilai baik atau di reliable. Lalu di composite reliability ini untuk menilai reliabilitas keseluruhan indikator pada konstruk. Selanjutnya itu ada AVE-nya. Jadi AVE ini mengukur proporsi varian indikator yang dijelaskan oleh konstruk. Tujuannya untuk menilai validitas konvergen, yaitu sejauh mana indikator-indikator dalam satu konstruk itu saling berkaitan satu sama lain dan benar-benar mengukur konsep yang sama. Jadi kriteria dari AVE ini nilainya itu harus di atas 0,50 itu agar validitas konvergen itu dianggap baik. Baik, yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikutnya kita melakukan uji inner model atau model struktural, yang dimana ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kausal antara konstruk laten dalam model penelitian serta untuk menilai kekuatan dan kemampuan prediktif model secara keseluruhan. Kemudian inner model dalam PLS ini berfokus pada evaluasi hubungan antar variabel laten yang telah dinyatakan valid dan reliable pada pengujian model. Pertama kita lihat view-nya dulu, di mana VIF ini digunakan untuk memeriksa multikolonialitas antara indikator pada outer model yang disebut dengan outer VIF dan inner model yang disebut dengan inner VIF. Di VIF ini, jika VIF di atas 5, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolonialitas yang tinggi antara variabel independen, sehingga model perlu dievaluasi atau diperbaiki. Jika nilai VIF pada rentang di atas 3 hingga di bawah 5, maka menunjukkan adanya multikolonialitas yang cukup tinggi, namun masih dapat ditoleransi dalam penelitian PLS ini. Jika nilai VIF di bawah 3, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolonialitas sehingga hubungan antara variabel independen dalam model itu dinilai baik. Pada data ini, hasil pengujian multikolonialitasnya menunjukkan bahwa seluruh nilai inner VIF berada di bawah ambang batas, sehingga tidak terdapat masalah multikolonialitas atas konstruks dalam
modal struktural. Meskipun beberapa nilai outer Fifth ini melebihi batas umum, kondisi tersebut masih dapat diterima karena model pengukuran ini bersifat reflektif. Berikutnya kita cek R-square-nya. Nah, R-square ini menunjukkan besar variabel bebas yang dapat menjelaskan variabel-variabel terkait dengan kriteria, yaitu jika nilai R-square di atas 0,75, maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat tergolong sangat kuat. Jika nilai R-square di atas 0,50 hingga di bawah 0,75, maka kemampuan penjelasan variabel bebas ini terhadap variabel terdekat ini tergolong cukup kuat. Jika nilai R-square di atas 0,25 hingga di bawah 0,50, maka kemampuan variabel bebasnya dalam menjelaskan variabel terikat itu tergolong lemah. Jika nilai R-square di bawah 0,25, maka kemampuan penjelasan variabel bebas terhadap variabel terikat tergolong sangat lemah. Pada data ini, konstruk dysfunctional audit behavior atau Y memiliki nilai R-square sebesar 0,755. Nilai ini berada di atas 0,50 sehingga menunjukkan bahwa model penelitian berada dalam kategori cukup kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel internal locus of control atau X1, professional commitment atau X2, dan time budget pressure atau X3 dengan regularitas M sebagai variabel moderasi yang secara bersama-sama mampu menjelaskan 75,5% variasi disfungsional audit behavior, sedangkan 24,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Berikutnya kita CF square-nya, yang dimana F square ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh suatu variabel eksogen terhadap variabel endogen dengan cara membandingkan nilai R square sebelum dan sesudah variabel tersebut ke dalam model dengan kriteria 0,02 itu termasuk kecil, 0,15 itu sedang, dan 0,35 itu besar. Pada data ini kontribusi paling besar berasal dari internal locus of control dan time budget pressure. Meskipun keduanya berada pada kategori efek sedang hingga besar, sementara itu professional komitmen dan regularitas memberikan pengaruh yang relatif kecil terhadap dysfunctional audit behavior. Berikutnya kita nilai Q2-nya. Kita kembali dulu calculate di PLS predict. Sini kita gunakan 5 karena datanya kecil. Oke, kita start. Nah, Q2 ini digunakan untuk menilai kemampuan prediktif model terhadap variabel endogen. Jika nilai Q2 di atas 0, berarti model ini memiliki predictive relevance. Berdasarkan data ini, seluruh indikator Y1 hingga Y6 memiliki nilai Q2 predict yang bernilai positif, yang menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki kemampuan prediktif atau predictive relevan yang baik. Selanjutnya, hasil pembandingan nilai R atau mean square atau RMSE dan mean absolute error atau MAE antara model PLSM dan model pembanding linear model atau LM menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki nilai error itu PLSM yang lebih rendah dibandingkan LM, baik pada ukuran RMSE ataupun MAE. Temuan ini mengindikasikan bahwa model PLSM ini memiliki kemampuan prediksi out of sample yang baik. Meskipun demikian, pada beberapa indikator tertentu masih dapat ditemukan perbedaan nilai yang error yang relatif kecil, namun tidak mengaruhi kesimpulan umum bahwa kinerja prediktif model secara keseluruhan tergolong baik. Berikutnya kita akan melakukan uji model fit. Kita kembali lagi, kita calculate pada PLS algorithm. Okay.
Sekarang kita model fit. Nah, berdasarkan tabel ini, nilai NFI sebesar 0,588 ini yang mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang cukup baik dan dapat diterima dalam PLSM. Berikutnya kita akan melakukan uji hipotesis pada bootstrapping. Baik, berdasarkan original sampelnya, ini original sampel positif itu variabel eksogennya meningkatkan variabel endogen. Contohnya 0,35 itu memiliki pengaruh positif dan original sampel negatif atau variabel eksogen itu menurunkan variabel endogen. Contohnya itu nilai 0,28 yang memiliki pengaruh negatif. Rentang original sampel itu -1 sampai 1 dan berdasarkan p-value, p-value di bawah 0,05 itu artinya hipotesisnya itu diterima atau signifikan, sedangkan p-value di atas 0,05 itu hipotesis ditolak dan tidak signifikan. Berdasarkan statistik itu two-tailed test yang umum digunakan itu nilai t-nya di atas 1,96 yang memiliki nilai signifikan, dan one-tailed atau jika arah hubungannya ditetapkan sejak awal itu di atas 1,645 baru dianggap signifikan. Pada data ini kita ambil contoh yang pertama itu pada internal locus of control terhadap dysfunctional audit behavior. Nilai covariance jalur atau original sampel O sebesar minus 0,447 dengan nilai T statistik sebesar 3,276 yang lebih besar dari 1,96 dan p-value sebesar 0,01 yang lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti internal locus of control ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dysfunctional audit behavior. Dengan demikian, auditor yang memiliki tingkat internal locus of control yang tinggi cenderung mampu mengendalikan perilakunya secara dengan lebih baik, sehingga dapat menurunkan kecenderungan melakukan perilaku audit yang disfungsional. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tutorial mengenai robustness check. Jadi, robustness check itu ada measurement model assessment dan structural model assessment. Yang pertama tuh measurement model assessment, yaitu metodenya itu dengan menggunakan CTA PLS. Jadi CTA ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu konstruk itu merupakan konstruk reflektif atau formatif. Caranya itu dengan melihat p-value-nya, yaitu jika di atas 0,05 dan uh, C CI-nya melintasi 0, maka tidak signifikan, atau bisa disebut dengan konstruk yang reflektif. Kita langsung aja coba di Smart PLS-nya. Kita calculate dan pilih CTA. Biarkan subsampelnya 10.000. Start calculation. Lalu di sini kita lihat untuk variabel moderasinya ini M. Bisa kita lihat di sini untuk p-value-nya ini berada di atas 0, berada di atas 0,05, yang dimana berarti bisa dikatakan untuk yang M ini reflektif. Di sini juga untuk CI low-nya sama CI up adjustment-nya ini dia melintasi 0 dari min ke positif, jadi melintasi 0, jadi bisa dikatakan ini memenuhi kriteria, jadi ini reflektif. Lalu untuk yang X
Untuk yang X kita dapat lihat di sini p-value-nya mayoritas ada di atas 0,5 dan uh, C CI low CI low sama CI up-nya juga mayoritas di sini melintasi 0, jadi bisa dikatakan efektif. Di sini X2-nya sama. Tuh, jadi bisa dikatakan untuk variabel-variabel ini bersifat reflektif dan bukan formatif, jadi kita tidak perlu menggantinya. Selanjutnya itu yang kedua itu kita uji structural model assessment. Yang pertama ada non-linearity dengan menggunakan quadratic effect. Jadi uh, kita pencet di sini ada namanya quadratic effect, lalu ada muncul klik di sini, kita klik saja semuanya. Selanjutnya kita calculate, lalu bootstrapping. Di sini untuk p-values-nya berada di atas 0,05, yang artinya tidak signifikan atau tidak ada non-linearity. Jadi hubungan linear aman. Jadi kita tidak perlu uh, modifikasi hubungan non-linear. Di sini kita lihat p-value-nya semua di atas, hampir semua, mayoritas di atas 0,5, jadi kita tidak perlu modifikasinya. Selanjutnya itu ada tes endogeneity dengan menggunakan Gaussian-Coppola approach. Jadi kita balik ke SmartPLS, lalu kita delete quadratic effect yang tadi. Selanjutnya kita gunakan, di sini ada Gaussian-Coppola, kita klik-klik seperti tadi. Lalu calculate, bootstrapping, start calculation. Jadi endogeneity ini berfungsi untuk mendeteksi adanya bias endogenitas pada hubungan antar variabel, yaitu kondisi ketika variabel independen berkorelasi dengan error. Jika tidak signifikan, maka estimasi koefisien jalur dianggap valid. Kita lihat lagi di path coefficient. Di sini kita lihat yang Gaussian-Coppola-nya di sini. Semua p-value-nya itu di atas 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil uji endogenitas ini menunjukkan bahwa model bebas dari bias, sehingga estimasi koefisien jalur dapat diinterpretasikan secara valid dan model struktural layak digunakan untuk analisis lanjutan. Baik, untuk yang terakhir itu ada uji heterogeneity dengan menggunakan Vmix PLS. Jadi kita balik, kita delete dulu Gaussian-Coppola-nya. Selanjutnya kita calculate menggunakan finite mixture atau Vmix. Di sini kita mulai dari segmen 1, start calculate. Yang perlu kita lihat itu adalah yang pertama ada di model selection criteria. Di sini lalu ada segment size. Lalu ini kan baru satu segmen, jadi kita harus calculate, lalu pencet Vmix lagi. Lalu di sini number of segment ini kita naikkan dari 1, lalu kedua, lalu ketiga, lalu keempat. Setelah kita calculate ketiganya, lalu kumpulkan datanya, nanti datanya akan seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi yang perlu kita lihat itu adalah segmen yang nilainya IEC, BIC, CIC, HQ-nya itu paling kecil, yang dimana di sini di segmen 4 itu yang paling kecil, lalu entropi sama NFI-nya itu di atas 0,5
5, yang dimana semuanya di sini adalah 0,5. Jadi berdasarkan analisis heterogenitas ini menggunakan VMix PLS, model dengan 4 segmen menunjukkan kecocokan model terbaik berdasarkan nilai IEC, HiQ, dan log likelihood, serta didukung dengan entropi dan NFI yang berada di atas ambang batas yaitu 0,5%, sehingga mendekatkan adanya potensi unsur heterogeneity dalam data. Jadi, namun demikian di sini di segmen size-nya dapat dilihat dengan segmen 4 itu menunjukkan adanya satu segmen yang proporsinya relatif kecil, di sini sebesar 0,15 atau 15%, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan estimasi parameter. Jadi, oleh karena itu, dengan mempertimbangkan keseimbangan ukuran segmen dan stabilitas analisis, model 3 segmen dipilih sebagai model yang paling optimal karena menghasilkan distribusi segmen yang relatif seimbang dan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Baik, sekian tutorial Smart PLS dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.